wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat Islam wal iman, nikmat sehat jasmani rohani, dan nikmat yang paling besar lagi, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk memperbaiki segala kekurangan dan keburukan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kemarin tentang tawakal hati. Sampai di mana ya? Sampai di bab apa kemarin? Ada yang masih ingat? Jadi inti daripada tawakal hati itu adalah beribadah itu dengan menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam segala aspek kehidupan ini, apapun yang akan kita jalankan dalam kehidupan ini itu harus benar-benar diniatkan dengan hati yang tulus. Rasulullah Muhammad SAW di dalam salah satu hadis menyatakan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu digantungkan kepada niat. Ini selalu saya ulang-ulang. Walikulli imri'in ma nawa, dan Allah itu hanya membalas sesuai dengan yang kita niatkan. Kalau niat kita datang ke majelis ini, niatnya karena nggak enak sama yang lain, karena hanya kepingin ketemu yang lain, ya seperti itu pahala yang kita dapat. Ilmunya nggak dapat, keberkahannya nggak diperoleh. Tapi kalau kita dari rumah niat benar-benar karena Allah, kita thalabul ilmi karena Allah, maka ilmu itu akan didapat 3. Yang pertama, kita akan memperoleh rahmat. Yang pertama, kita akan memperoleh rahmat. Karena dengan apapun kita, mau jadi apapun kita, sehebat apapun kita, kalau nggak ada rahmat dalam hidup ini, kita nggak bisa dapat apa-apa. Ada satu kisah dulu kan, salah seorang sahabat Nabi Musa alaihissalam pernah memohon, dia ingin
menghabiskan sisa hidupnya itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Terus pokoknya orang lakoni macam-macam, sholat, poso, ngaji, mencoba saiki, dikir, tidak mau berhubungan dengan manusia karena takut dosa, ibadah sampai meninggal itu 429 tahun dia ngelakuin. Begitu dihisab di hari akhir, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah orang ini sudah meminta ingin masuk surga dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan selama 429 tahun? Baik, kalau begitu coba kamu timbang antara seluruh ibadahnya itu, timbang dengan nikmat sebelah mata. Jadi cuma dengan nikmat sebelah mata saja ditimbang, jomplang Pak. Enggak nuntut gulane. Masih lebih berat nikmat sebelah. Jadi nggak ada nilai ibadah itu di sisi Allah. Karena apa? Allah memberikan sebelah mata saja, nikmatnya itu mengalahkan ibadah dia selama 429 tahun. Kemudian malaikat bertanya, terus bagaimana ini? Ya sudah, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Jadi kita bisa hidup, bisa hadir di sini, kita bisa melek, kita bisa jalan, kita bisa merasakan pahit, bisa merasakan kecut, asam, bisa merasakan lagi manis, pahit dan sebagainya, sepet. Itu karena ada rahmat. Nah, rahmat itulah yang jadi nikmat-nikmat dalam hidup ini. Cuma kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah atas rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah ini 100.000 rahmat digantung di atas langit. Hanya satu yang diturunkan di bumi, dibagi wong sak jagat. Maka Allah dawuh di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu, inna rahmatullah qaribun alal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin? Orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih lisannya, bersih jasadnya, bersih segala-galanya, muhsin. Maka yang kedua, yang ketiga kita tawakalnya dengan apa? Dengan pikiran. Di dalam penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda ulil albab. Tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Orang yang benar-benar berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi, orang yang berpikir tentang apa yang dia lihat, ayat-ayat yang tersirat di muka bumi ini, wah, sudah takutnya kepada Allah tidak ketulungan. Coba kalau ibu punya, bapak punya lahan besar, di situ ada ditanam pisang, di situ ada ditanam mangga, ditanam rambutan, ditanam pepaya, ditanam kelengkeng, ditanam apa lagi di satu tanah yang sama. Allah tumbuhkan pohon yang batangnya tidak sama, daunnya tidak sama, bunganya tidak, buah yang dihasilkan oleh pohon-pohon itu tidak sama, padahal ada di tanah yang itu. Kalau orang tidak menggunakan akal untuk bertawakal kepada Allah, dia nggak akan gagas. Sing ngono-ngono gak digagas. Tapi kalau orang itu bertawakal dengan pikirannya benar-benar tersandarkan kepada Allah, dia berpikir itu, ya Allah, iya ya, segitu hebatnya Allah. Berarti malu dong kalau saya tidak beribadah dengan benar kepada Allah. Malu dong kalau saya tidak menuntut ilmu dengan baik.
Malu dong kalau saya tidak ngerti agama ini secara benar dan baik. Kayak saya katakan, kita ini ngaji, itu benar. Tidak cukup benar, tapi harus baik. Ngaji ini benar, saya nyampe no ilmu benar, sanad yang disampaikan benar, tapi kalau yang menerima tidak baik, maka perilaku hidupnya juga tidak akan baik. Ilmu tidak akan menjadi baik di dalam hidupnya. Orang berputar mengenai perbedaan. Itu karena dia nggak menggunakan pikirannya ini, akalnya untuk bertawakal kepada Allah. Agama itu satu. Islam itu dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad itu satu Islamnya. Kalau kita bicara Islam, harus bicara dua. Islam sebagai syariat dan Islam sebagai agama. Kalau Islam sebagai syariat, itu adalah agama Allah yang diturunkan dari langit untuk manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi sebagai syariat, Islam adalah agama yang disempurnakan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi pegangan hidup bagi manusia, menjadi petunjuk hidup bagi manusia, menjadi penuntun. Nah kalau sudah begitu, gak usah ribut. Orang yang akalnya sehat, yang bertawakal dengan hatinya, bertawakal dengan pikirannya, maka dia tidak akan ribut dengan segala bentuk perbedaan. Selama itu saya katakan, selama sholatnya sama, bodoh-bodoh sholat imam, jumlah rakaatnya, bacaannya, Qur'annya sama, Allahnya sama, Nabinya sama, pergi haji di Mekah Madinah yang sama, tawaf di Ka'bah yang sama, wukuf di Arafah yang sama, sa'i di Safa Marwah yang sama, lempar jumroh di Mina yang sama. Tapi beda Pak. Lempar jumroh aja beda. Podo-podo nggawa watu pitu. Ono sing senengane lempar teko watuan. Ono sing kepengin cedhak. Ada yang asal lempar, pokoknya kan syariatnya lempar, nggak pakai doa. Saya tanya orang, sah apa enggak Pak? Sah. Kenapa enggak sah? Yang penting kan nol. Nah lempar enggak kena itu enggak dihitung, gitu. Yang dipakai bajunya enggak sama waktu ngelempar jumroh. Tapi kalau waktu wukuf di Arafah mau enggak sama, harus sama. Semua pakai ihram. Enggak ada yang pakai jin. Kecuali tukang kebersihan, ya. Tapi kalau waktu di Mina bisa nggak sama. Ada yang masih pakai ihram, ada yang sudah lepas ihram. Kalau orang itu dari Arafah menuju Mina, dia mampir ke Masjidil Haram, dia sholat id dulu, dia tawaf ifadah, maka dia lepas ihramnya, ganti baju biasa, baru tahlul awal, belum tahlul sani. Begitu dia lempar jumroh, tahlul sani, selesai hajinya, cukur rambut. Tapi ada yang dari Arafah langsung ke Mina pakai ihram, lempar Aqabah masih pakai ihram. Apa terus gegeran? Orang melihatnya itu terlalu sempit gitu dalam hidup itu. Karena apa? Akalnya, pikirannya tidak disandarkan kepada Allah. Maka kalau manusia itu benar-benar pikirannya dibawa kepada ketawakalan kepada Allah, yang terjadi apa? Pikirannya hanya tertuju kepada sandaran hidupnya siapa?
Yang membuat dia hidup siapa? Yang ngatur hidup siapa? Yang menggerakkan kehidupan siapa? Allah. Tadi ada perdebatan masalah tawasul. Ngapain orang-orang ziarah-ziarah ke wali-wali, tawasul? Gak perlu tawasul itu, langsung pada Allah. Ini orang bodoh. Orang bodoh tidak menyadari kebodohannya. Loh, Allah saja tawasul loh. Allah saja bertawasul. Nah kok kita nggak bertawasul nih? Coba kalau Allah nggak tawasul, ngapain Allah nyiptakan Nabi dan Rasul? Wa Allah lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibu bihi Allah. Menguasai seluruh hati jiwa raja manusia. Mengatur seluruh pergerakan alam semesta. Lah ngopo kok kate gawe nabi? Gawe rasul. Ngatur dhewe. Ya. Allah menyampaikan Quran diwahyukan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada manusia. Maknanya apa? Bertawasul. Menyampaikan Quran lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibu kerja jadi guru kan? Rezekinya dari siapa? Dari Allah kan? Langsung kasih sama Allah? Enggak kan? Lewat pekerjaan kan? Itu maknanya tawasul. Lewat. Tawasul itu jalan. Rezeki itu sejatinya dari Allah. Tapi lewat jadi tentara, lewat jadi PNS, lewat jadi pedagang, itu lewatan saja. Ngapa kok kayak malaikat? Kok ngutus Jibril? Hei Muhammad, rere tak celuk, tak kandani, kok gak ngono? Kok dadak ngomong Jibril, muduna kandhanono Muhammad, kandhanono Musa. Iki sampai nang Yunus. Kan ada Nabi Yunus kan? Tapi kan saya. Iki sampaikan ke Isa, ini sampaikan ke Idris. Siapa yang nyampaikan? Wahyu-wahyu itu Jibril. Yang nyuruh siapa? Kalau Pak Yat mau, Pak Yunus tolong ambilkan gelas. Saya ambilin, jangan. Seandainya ngambil sendiri bisa nggak? Bisa nggak? Kalau minta tolong saya tak ambilin. Berarti Pak Yat mau bertawasul kan? Saya. Jadi kalau orang tuh ingin nggak dipakai bertawakal, belakra, nanti belakra, belara nanti pikiran. Akhirnya sok bener, sok akan dia paling baik. Orang enak ziarah kubur, apa ziarah wali dan sebagainya. Sama. Orang ribut tahlilan. Lu tahlilan sama tahlil itu memang beda. Dia beda. Dia bilang apa? Di Quran itu tahlil, bukan tahlilan. Iya. Memang. Tahlil itu bacaan tahlil. La ilaha itu tahlil. Kalau tahlilan beda. Apa orang tahlilan itu yang siji? Ada? Nanti Pak Yanto tahlilan, nanti masjid ijaran. Mana mungkin? Karena dia ini nggak jalan. Yang namanya tahlilan itu pasti bergelombang. Mesti lebih dari satu orang. Ada perangkat-perangkat di situ. Maka disebut tahlilan karena bersama. Yasinan, neng Quran ya Yasin. Lek maca dhewe Yasin wal Qur'anil Hakim maca dhewe. Lek bareng-bareng jenenge ya. Apa bisa disebut sayur asem kalau cuma dileboni kacang, dileboni buncis, dileboni apa? Nggak dikai kuah, nggak dikai bumbu. Ya, akan bicara sayur asem kalau sudah Maka di dalam Al-Quran itu surat Al-Isra Allah mengingatkan kita
Wala taqfu ma laisa laka bihi. Jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu gak ada ilmunya. Kamu gak paham. Mau cari ini cuma katanya. Saya dengarnya gitu, Pak. Gak boleh. Harus dikaji. Surat Al-Isra ayat 30 jelas ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Jangan kamu melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu ini, wal basar, penglihatan kamu, wal fu'adda, pikiran-pikiran kamu itu semuanya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Mau itu tenanan. Bener enggak? Sesuai enggak? Maka saya bilang, kalau orang itu makan roti, ya wes roti itu jelas roti. Tapi kalau mau mengurai roti, kalau cuma pengen tahu roti, tentu pengen tahu bahan-bahannya roti, cara membuatnya roti, bahannya apa wae. Nah itu usul. Tapi sebelum tercipta usul ada kaidah. Kalau orang tidak memahami itu, ujung-ujung mau fikih tanpa tahu kaidahnya, tanpa tahu usulnya, akhirnya salah kaprah. Di sini kunci, Pak. Tawakal dengan akal kita, pikir kita kalau bertawakal pada Allah jernih, tidak mudah menyalahkan. Perbedaan itu hal yang wajar, itu selek. Mungkin jenengan pernah dengar dulu, saya diramaikan di surat kabar, diramaikan di hampir seluruh televisi. Itu pintar-pintar televisi kok. Saya ditanya orang, Pak Kiai, bagaimana pendapat Pak Kiai tentang Gus Dur yang saat ini membela mati-matian Ahmadiyah? Ini bicaranya ada Indosiar, ada SCTI, ada TPI, ada SCTV. Saya bicara, kalau Gus Dur membela umat Ahmadiyah, saya dukung. Karena umatnya manusia. Khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Kita disuruh berbuat baik kepada seluruh manusia. Tidak peduli dia Hindu, Buddha, kafir apapun. Kita disuruh berbuat baik. Orang Ahmadiyah itu dilindungi baik. Barangkali bisa dibina menjadi Islam yang benar. Ya kan? Kalau Gus Dur memerintahkan Banser menjaga aset-aset Ahmadiyah, saya dukung. Itu perkataan saya. Kenapa? Loh, aset ini jadi rusak. Ada masjid Ahmadiyah dibakar. Goblok buatan itu. Goblok buatan. Loh, ganti jenenge Masjid Al-Mu. Masjid kan 3 HP kan? Masjid Al-Ikhlas. Semua bisa sholat di sini. Sekolah Ahmadiyah dibakar, keliru. Dilindungi, dijaga, bisa dipakai sekolah yang lain. Tapi kalau Gus Dur sampai berani membela akidah Ahmadiyah, saya orang pertama yang nyembelih Gus Dur. Saya bilang gitu di TV. Kalau Gus Dur berani membela akidah Ahmadiyah, saya orang pertama yang menjadi Gus Dur. Tak boleh diri Gus Dur. Apa yang muncul di televisi? Saya sembelih Gus Dur. Liane disingkit no. Geger sa Indonesia. Cari Yunus mau dibunuh. Ramai dulu itu koran. Wes akhirnya dipertemukan sama Pak Kapolri Tabes dikasih ketemu. Coba suruh buka itu filenya, videonya. Dari TV saya ngomong apa?
begitu dibuka, selesai, minta maaf, rangkulan, ganti, selesai, keluar, ditanya lagi sama wartawan, bagaimana Pak Yai? Gus Dur sudah memaafkan Pak Kiai sebelum Pak Kiai ketemu di sini tadi. Lah, itu kan bagus, itu akhlaknya Rasul. Beliau meniru akhlak Rasulullah, meniru akhlaknya Nabi. Sekalipun orang itu tidak minta maaf, dia memberi maaf, itu akhlak yang baik. Besok paginya jawab pos halaman pertama, Kiai Yunus samakan Gus Dur dengan Nabi. Ganti mujahidin sak Indonesia ngamuk apa enggak? Aku digedeng-gedeng. Sama nih kayak Kiai gedeng ya. Mosok Gus Dur udah beda Nabi. Sing ngomongnya sapa? Itu karena orang tidak pakai akalnya. Jadi akal itu harus dibawa. Kita ibadah tanpa dengan akal yang baik, kita tidak akan bisa khusyuk. Hati ini bersih, hatinya tertunduk, tapi akalnya, pikirannya dibawa kemana-mana. Khusyuk kan? Khusyuk betul? Khusyuk itu harus khusyuk dulu. Khusyuk itu mana apa? Khusyuk itu membenarkan segala apa yang akan dia kerjakan. Dia meyakini bahwa sholat saya ini, rukuk saya ini, sujud saya ini manifestasi dari ucapan saya waktu berdiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di situ akan khusyuk karena akal dengan hati nyambung seiring saja. Jadi dalam surat Isra itu jelas sekali itu. Surat Al-Isra ayat 36. Wala ta'fu ma laisa laka bi'il. Jangan kamu mengatakan sesuatu, jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Tak kau di sini bener kayak apa? Ya seperti yang saya ceritakan kemarin itu waktu pertemuan. Yang disuruh itu waktu sholat. Waktu sholat mata kaki harus terlihat, orang-orang ketutup, khususnya waktu sujud, bukan waktu jalan-jalan. Masa tentara polisi biasa cingkrang lucu lah. Apa ya? Aman burung tadi tentara kalau cingkrang. Itu kan tidak pakai pikirannya, nggak digunakan gitu. Kalau orang punya akal yang baik, tawakal benar pada Allah, akalnya bertawakal pada Allah, hatinya bertawakal pada Allah, lisannya bertawakal kepada Allah, maka yang terjadi ada perpaduan yang baik di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka pendengaran kita ini, penglihatan kita, dan akal kita, inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran kamu ini nanti, penglihatan kamu, wal fu'ada, dan akal pikirmu itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungan jawab. Sampai dulu kok ngaji ini, kok rukuke ngene, sujude ngene, malu sapa? Aku ngomongno pengajiane Pak Yunus, padahal nggak dijelaskan, asal melu. Enak, makanya tanya. Kalau nggak jelas, nggak paham, tanya. Ojo sok pinter, ojo pura-pura pinter, pura-pura iso. Harap malu bertanya. Kalau malu tanya itu malu sama apa itu? Semut di dinding gitu. Boleh, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya itu sesat di jalan. Sesat bertanya malu di jalan. Coba orang kalau sesat bertanya di jalan malu ya, sasar-sasar. Kuncinya di situ ya.
Nah, jadi tawakal pikiran kita itu yang pertama kita harus terfokus. Hati, jiwa, pikiran ini terfokus kepada satu zat yang maha segala-galanya. Tidak ada yang lebih hebat dari Dia. Allah Subhanahu, tidak ada pelindung selain Dia. Tidak ada penolong selain Dia. Tidak ada. Segala kekuatan ada pada satu zat yang maha segalanya ini. Jadi pikiran itu benar-benar. Kalau sudah hati pikiran kita bertawakal, rasa takut hilang. Takut apapun akan hilang. Datang rahmat. Jadi itu. Kedua apa? Kalau orang ngaji dengan benar, menggunakan akal yang menggunakan hatinya, menggunakan pikirannya, pendengarannya dengan baik, datang apa? Taufik. Yang pertama dapat rahmat, yang kedua dapat taufik. Taufik itu apa? Apa taufik itu? Pencerahan, kepemahaman. Hatinya itu terbuka untuk bisa menerima. Legowo. Oh ternyata ini. Makanya mudah-mudahan mendapat taufik dari hidayah. Kalau sudah ada taufik baru hidayah itu. Oh, gak ada taufik yang akan mungkin kita berhidayah. Mana mungkin? Kalau kita beli rawon, gak bawa rantang, sing dodol rawon rak duwe plastik. Dagang di rawon ini. Yang itu kan? Jadi sesuatu itu harus ada tempatnya. Kita mau minum pakai gelas yono, minumnya dituangkan. Taufik ada, hidayah muncul. Maka kalau sudah taufik dari hidayah menyatu pada diri, dipayungi rahmat, insya Allah hidupnya berkah. Ibadahnya istiqomah, tumakni, enggak susu-susu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tumaknina, ruku'e tumaknina, sujudnya tumaknina. Ketenangan muncul. Kalau sudah tumaknina, hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Tatmainul qulub ala bidzik. Lah zikir terbesar apa? Salat itu zikir terbesar. Rangkaian dari takbiratul ihram sampai salam itu zikir semua. Maka kalau orang salatnya benar, tanha anil fakhsha wal nggak mungkin sedih, nggak mungkin bingung, nggak mungkin kacau, nggak mungkin lakoni sing elek. Nah, APA. Nah, kalau sudah lisan bertawakal, hati bertawakal, pikiran kita bawa ke tawakal, maka langkah hidup kita, amal-amal hidup dibawa kepada ketawakalan yang sempurna. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, inna alladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, yang selalu berbuat kebaikan, selalu, gak ada berhentinya, gak ada celah untuk tidak berbuat kebaikan, dia akan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Ya, jadi tawakal hati, tawakal lisan, tawakal hati, tawakal pikiran, menjadi tawakal di dalam perilaku ibadah dan perilaku yang lainlah, tersandar semuanya pada Allah. Itu yang dinamakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad SAW. Jadi berserah diri secara totalitas, tidak hanya rukuk badannya, hatinya melok rukuk, pikirannya melok rukuk. Saat sujud tidak cuma badan yang sujud, tapi hati, pikiran, jiwa, raganya ikut sujud. Di situ yang dikatakan dalam surat Al-Fat, salah satu ciri-ciri umat Rasulullah Muhammad SAW, rukaan
sujadan, mereka rukuk dan sujud, dan di muka mereka min athari sujud, ada tanda bekas sujud, bukan tanda hitam kayak begini. Ini ketepaan guys, politik sensitif. Bukan ahli ibadah, bukan. Sholatnya biasa, cuma sensitif aja. Untuk penduduk dia kayak gini. Tapi yang dinamakan ada tanda bekas sujud di wajah mereka, ada tanda bekas sujud, itu maknanya apa? Umat Muhammad itu nggak pernah sedih, selalu ceria, selalu ketok cerah wajahnya, menyenangkan, menarik hati pada orang yang melihat dirinya, selalu tersepona. Aku senang tersepona. Masih ngomong aku. Itu. Jadi yang dia namakan ada tanda bekas sujud itu selalu bergembira, tenang, santun, ucapan-ucapannya tidak menyakitkan orang lain. Tahu saat kapan dia bicara keras, tahu saat kapan bicara halus. Pada siapa dia ngomong, dia bisa mengatur irama bicara karena hatinya sudah tertunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tawakal itu 4 itu kuncinya tawakal. Dimulai dari tawakal lisan. Jaminannya luar biasa kan? Surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima, mendapat kemenangan yang besar. Baik, sampai sini ada pertanyaan?